Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Aksi kejar-kejaran polisi ini benar-benar kayak di film deh. Semuanya bikin tegang. Penasaran bagaimana rekamannya? Hai, gue Jenny. Inilah kejar-kejaran polisi dengan penjahat paling seru dan berbahaya menurut calon sarjana. Pengejaran mobil polisi kali ini agak berbeda ya guys. Buronan yang dikejar justru mencuri mobil polisi. Nah, ternyata pelaku bernama Xavier Cummings berusaha kabur dari penyelidikan sebuah motel dan berujung mencuri mobil patrolinya polisi. Nah, menariknya di sini waktu mobilnya berhenti di pinggir jalan seperti ini, sebenarnya udah banyak polisi lain yang datang untuk menangkap. Cuma sayangnya nggak ada dari mereka yang teliti karena si pelakunya malah berujung kabur lagi dengan mobil polisi ya guys. Kayaknya lain kali mending dikunci dulu deh ya Pak pintunya. Nah, kalau video tadi bikin orang takut karena bisa dianggap berbahaya, kali ini pelakunya dianggap Robin Hood di mana malah disukain orang-orang karena telah membagikan duit yang sudah dicolong dari Bank of America. Setelah merampok bank, para dermawan yang kurang ajar ini ngelemparin segenggam uang tunai keluar jendela guys. Nggak jelas sih ya apa tujuannya, entah bikin keramaian biar polisinya kena macet dan nggak bisa ngubar, atau emang ngasih-ngasih duit gratis aja kali ya. Yang jelas para warga di sana pada happy lah ya. Pada tahun 2019, pengejaran dengan kecepatan tinggi menggunakan RV ini disebut sebagai salah satu pengejaran polisi paling gila yang pernah ada. Nah, pelaku yang satu ini ternyata membahayakan hewan peliharaannya sendiri semenjak dikejar oleh polisi dari Santa Clarita. Jadi waktu dia dikejar bukannya turun dan nyerahin diri, tapi sang pelaku wanita itu malah pakai mobil RV-nya untuk kabur, bahkan nabrak pohon sampai hancur seperti ini dong. Udah kayak begitu pun dia tetap nolak untuk berhenti sama sekali guys. Nabrak mobil sedan pun juga tetap digas aja tuh. Dan kayaknya sih anjingnya sudah ngerasa berlebihan sehingga sempat loncat dari jendela depan. Sayangnya si pelaku tidak cuma bawa satu anjing doang, karena setelah nabrak mobil sedan dan kabur dengan lari dari TKP, ada anjing lainnya yang tetap ngikutin ya guys. Beruntungnya sih sang pelaku berhasil ditangkap dan anjingnya pun hanya menderita luka-luka kecil doang. Kok bisa sih orang kayak gini punya hewan? Ternyata pengemudi aneh bin ajaib tuh nggak cuma selalu ada di Amerika doang loh. Kali ini ada kejar-kejaran polisi dengan pengemudi truk asal Rusia yang berlangsung lumayan lama. Jadi katanya sang supir ini dikejar polisi gara-gara mabok. Namun waktu udah kabur malah nabrakin mobil lain sama nyetir ugal-ugalan juga ya. Ya setelah ngikutin dia lumayan lama dan tidak ada tanda-tanda bakal menepi sukarela, akhirnya ada polisi lain yang nembakin peluru ke bannya sehingga truk ini pun menepi juga ya guys. Kacau banget kan? Beda hari, beda juga tuh ya yang bisa kalian temuin di jalanan. Daniel Mida yang lagi asik nyetir di jalan tol di Florida ini mendadak waktu melihat ke kiri malah dibuat kaget banget dong. Soalnya ada pria lagi tiduran di atas kap mobil dengan kecepatan sekitar 112 km per jam. Jangan asal judge dulu ya guys. Ini sebenarnya karena masalah rumah tangga antara Patricia dan juga Junior yang sudah berpisah. Intinya mereka rebutan mobil gitulah. Cuma karena harus jemput anak, sang istri tetap tancap gas meskipun mantan suaminya ada di kap mesinnya. Untungnya nggak ada korban dari kejadian ini karena polisi berhasil datang tepat waktu ya. Dan karena dianggap membahayakan Patricia pun akhirnya ditangkap untuk dilakukan penyelidikan. Sama kayak pengemudi limuzin yang satu ini nih. Meskipun nggak kecelakaan sih, tapi aksi kejar-kejarannya dengan polisi di jalan tol bisa aja bikin orang lain kecelakaan loh. Apalagi dia menyetir dengan kecepatan 200 km per jam. Dan setelah transmisinya rusak gara-gara dipakai untuk ngebut berlebihan, sang pengemudi malah nyetir dengan jalan mundur guys. Iya, setelah pengejaran berlangsung beberapa menit, beruntungnya sang pengemudi berujung nabrak pohon karena dirinya salah memperkirakan arah. Bala juga ya tapi ini orang skillnya. Pada tahun 2015 lalu, ada pengendara motor yang terekam gila di jalanan karena berdiri sambil kendaraannya melaju dengan kecepatan 160 km per jam loh. Selama 1 jam, polisi California Selatan berusaha menangkap pelaku yang bernama Philip Resendez ini. Apalagi, pria berumur 22 tahun itu ngejek polisi dengan ngelakuin selfie, nyetir di lajur yang salah, ngebentangin tangannya lebar-lebar dan juga nunjuk-nunjuk petugas. Polisi mungkin bakal senang ya kalau dia jatuh, tapi sayangnya itu tidak terjadi guys. Akhirnya dia berhenti di sebuah pom bensin serta menyerahkan dirinya ke polisi dan juga meminta maaf kepada keluarganya. I just want to say that I love my family and my 2 baby girls and I'm sorry I disappointed them in the middle of all. Like somebody just stole my vehicle
Sebelum kedengaran di radio kalau ada polisi kehilangan mobil patrolinya, sebenarnya petugas itu lagi mau nilang kendaraan lain loh. Cuma ada pria bernama Daniel Barton yang mutusin untuk bawa kabur mobil polisi tanpa diketahui sama sang petugas. Bahkan dengan mudah dia menghindari kejaran dari polisi lainnya karena radio di sana masih menyala. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian dia mutusin untuk parkir dan melanjutkan aksi kaburnya dengan cara jalan kaki. Dan kalian lihat nih ya di mana Daniel akhirnya ditemuin. Saking frustasinya, tong sampah dong yang jadi tempat dia bersembunyi. Tapi itu bukan terakhir kalinya ya dia melakukan itu, soalnya pada tahun 2023 lalu Daniel lagi-lagi nyolong mobil polisi guys. Wah, kayaknya sih itu emang hobi ya. Pengejaran polisi yang satu ini dianggap paling banyak melibatin petugas dibandingkan kasus-kasus lainnya. Lihat deh. Keep coming! Keep coming! Alright, get on the ground! Keep your hands out to your side like an airplane! Tapi ternyata alasannya ini bukan tanpa sebab loh. Rodney Erickson Marshall adalah tersangka atas pembunuhan dua pria yang berusaha ditangkap sama Pak polisi. Dia sampai nekat nembakin polisi di lingkungan perumahan juga loh guys. Ya sebenarnya di sini polisi udah greget banget, namun harus berusaha menjaga jarak karena takut kena tembak lagi ya. Alhasil pengejaran pun sampai ke jalan tol di mana satu tim polisi lainnya udah nunggu mereka dengan jebakan paku di jalan. Dari situ akhirnya Rodney menyerahkan dirinya sendiri seperti ini. Keep coming! Alright, get on the ground! Keep your hands out to your side like an airplane! Hold on. Lay down on your stomach. Get him Lay all down. the way down. Hands out. Cross your legs. Put your behind your back. Do not move! Do not move. Watch her. Keep an eye on the car. Nah, saat di pengadilan, dirinya didakwa dengan 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama, 5 tuduhan percobaan pembunuhan berencana, serta 1 tuduhan percobaan pembunuhan tingkat pertama juga. Dari rekaman kamera dashboard, mobil ini tampak seperti sedan putih biasa kan? Mobil itu nggak ugal-ugalan dan tidak menyeberang ke jalur yang berlawanan arah, jadi apa masalahnya sih? Nah, polisi ngikutin mobil ini kabarnya gara-gara melanggar rambu lalu lintas. Namun setelah mobilnya sampai di depan rumah, ternyata pengemudinya bikin shock para petugas guys. Bocah berusia 7 tahun ini nyetir mobil keluarganya pulang karena dia tuh nggak mau pergi ke gereja. Wah, ada-ada aja ya. Seorang pensiunan supir truk sebenarnya rindu dengan pekerjaan lamanya yang membuatnya nekat mencuri sebuah truk dengan muatan penuh kayu. Meskipun sirene polisi udah kenceng banget kedengerannya, ada warga yang berdiri di samping tol dan malah memberikan tos coba. Di sini polisi bingung tuh, soalnya lawannya adalah truk yang kuat untuk menabrak apapun ya guys. Jadi mereka cuma menunggu momen sambil berusaha untuk menutup jalanan. Sampai akhirnya keajaiban pun muncul karena ban belakangnya mengalami pecah dan percikannya membakar muatan kayunya. Dan disitulah polisi berhasil memperlambat lajunya ya guys. Asal kalian tahu kalau pelakunya ini ternyata baru nyolong kendaraan lain minggu lalu dan harusnya berada di pengadilan loh. Aduh, dia pikir dirinya itu Dominic Toretto kali ya. Normalnya sih, bus anak-anak berwarna kuning biasanya muncul di siang hari dan berjalan pelan-pelan ya guys. Tapi kali ini orang-orang di jalan tol pada kebingungan karena melihat ada bus sekolah yang dikejar sama polisi. Bahkan busnya juga berjalan oleng kanan kiri serta nabrak jalur pembatas melulu loh. Nah sebenarnya pelakunya ini bukanlah supir yang lagi demo minta kenaikan gaji, melainkan bocah berusia 15 tahun. Untungnya aksi aneh ini hanya dia lakukan seorang diri dan tidak membawa anak kecil lainnya ya. Soalnya mobil itu baru bisa berhenti setelah dia nabrak mobil polisi dengan cukup kencang ya guys. Ya, mobil sama pelakunya sih nggak apa-apa, namun polisi langsung meringkusnya layaknya kriminal kelas kakap. Jadi polisi patroli itu ternyata capek juga loh. Soalnya selama 40 menit polisi Los Angeles harus berusaha memberhentikan van berwarna putih yang udah nyetir seenak jidat, muter sana sini, bikin jalan di barikade dan nabrak banyak mobil lainnya. Bahkan selama pengejaran ini dia sudah nabrak 6 kendaraan sipil ya guys. Lihat aja tuh cara dia nyetir, mulai dari melanggar banyak lampu merah, ngebut-ngebutan tanpa lihat kanan kiri, serta nabrak polisi sampai kehilangan bagian depan mobilnya. Udah kayak main game GTA aja ya. Sang pelaku akhirnya baru ninggalin mobilnya setelah dia melewati ranjau polisi dan kehilangan 4 bannya guys. Cuma kemampuan larinya ternyata tidak sejago dia nyetir mobil ya. Soalnya waktu dia mau belok ternyata malah kepleset yang membuat polisi pun langsung menyergapnya. Agak memalukan sih. Di zaman modern kayak begini, ngeliat tank ada di depan mata tuh pasti bikin bengong deh. Apalagi buat negara sekelas Amerika.
Nah, ternyata banyak polisi di belakang tank itu bukan berarti negara mereka mau berperang ya guys. Melainkan gara-gara ada seorang tentara bernama Joshua Yabut yang berada di bawah pengaruh obat-obatan waktu dia tuh milih naik tank sebagai kendaraan pulang ke rumah. Masalahnya polisi juga mau berhentiinnya bingung banget, soalnya yang dilawan tuh adalah tank guys. Tapi untunglah akhirnya setelah dikejar lumayan lama, tanknya bisa dihentikan dan Joshua pun berhasil diamankan. Beda sama kasus-kasus sebelumnya yang biasanya bikin polisi nangkep pelaku dengan brutal, kali ini setelah ditabrak polisi, pelaku pengejaran mobil malah keluar dari kendaraannya dengan joget breakdance terlebih dahulu loh. Oh, okay. Suspect doing some breakdancing here in the middle of the roadway and he... Ngapain coba? Apa dia pikir bisa menghibur polisi atau ngurangin hukumannya kali ya? Yang jelas polisi pun langsung menggunakan momen itu untuk nangkap sang pelaku dan membawanya ke kantor mereka. Orang yang lagi sakit emang perlu dimaklumin kalau kadang moodnya suka tantrum ya guys. Tapi kalau yang dilakuin Jose Carlos ini kayaknya nggak bisa masuk tahap maklum deh. Soalnya setelah keluar dari rumah sakit sebagai pasien dan dapat tuduhan melakukan kekerasan seksual, dia malah langsung kabur pakai truk curian dong. Mobil itu dia dapat langsung dari dealer Toyota yang kebetulan ada kunci di dalamnya. Meskipun polisi berusaha ngeberhentiin mobilnya dengan berulang kali nabrak sampai kehilangan bumper bagian depan, tapi si Jose ini tetap melaju terus. Baru deh tuh setelah dia merasa kalau polisi sudah tidak ngikutin, dia berusaha buat ninggalin mobilnya untuk lompat dari jalan layang. Tapi ya mau berusaha kabur gimana pun juga sebenarnya tidak akan bisa lolos sih, soalnya kan ada helikopter yang jadi mata elangnya. Untungnya sebelum lompat ada polisi yang sampai tempatnya tepat waktu dan langsung menangkapnya ya guys. Sebenarnya sih, kasus pencurian mobil di luar negeri sampai diuber sama polisi tuh udah bukan hal yang baru lagi ya guys. Tapi untuk mobil yang lagi melaju 144 km per jam biar lolos dari kejaran polisi di Los Angeles ini, sayangnya malah kena sial karena macet jalanannya. Sebenarnya dia bisa aja loh langsung nyerahin diri ke polisi, tapi sang pelaku malah mutusin untuk lari dengan skateboard miliknya. Dirinya bahkan kayaknya sadar ya kalau dia ini nggak jago-jago banget, makanya dia mutusin untuk lari aja daripada pakai skateboardnya guys. Namun kebetulan di situ ada seorang pahlawan yang menghadang orang ini dan berhasil memberhentikan sang pelaku sehingga berhasil diamankan oleh polisi. Emang bener ya kalau orang mabuk tuh mending tidur atau pulang naik taksi aja deh daripada seperti pria yang satu ini guys ujungnya. Jadi ceritanya pada bulan Juli tahun 2023 kemarin, polisi Taylor Ernst ini nemu truk sedang mengebut. Nah waktu dikejar bukannya berhenti, malah ngasih jari tengah dong. Semakin dikejar dan ditabrak biar berhenti, sayangnya si pengemudi malah makin semangat untuk kabur dari petugas. Soalnya mobilnya yang sempat masuk ke area rumput itu mendadak bermuatan batang pohon yang sebenarnya berbahaya untuk pengemudi lain kan? Lihat tuh muatannya aja sampai bikin mobilnya ngeluarin percikan api guys. Saat akhirnya berhasil dihentikan, sang pelaku sampai perlu ditembak sengatan listrik biar bisa diborgol dengan tenang ya. Katanya sih udah ditaruh di dalam mobil patroli pun dia tuh tetap berisik dan menghina pak polisi loh, dimana mereka akhirnya mencium bau alkohol dari mulutnya. Orang mah biasanya berusaha kabur dari kejaran polisi pakai mobil cepat atau kendaraan besar biar ditakutin kan? Tapi pria yang satu ini malah mencuri golf cart sambil bawa anjingnya waktu dikejar sama polisi loh. Iya, kalian jangan berharap kejar-kejarannya tuh seru seperti yang lainnya ya. Karena di sini polisi cuma ngikutin dia selama sejam dengan kecepatan seminimal mungkin. Iya, untungnya akhir dari aksi ini berhasil diamankan tanpa korban jiwa dan gak bikin sang pelaku perlu perawatan rumah sakit juga ya guys. Nah, asal tahu nih ya, kalau anjing yang dibawa pun sebenarnya bukan hewan peliharaan dia yang beruntungnya berhasil dikembaliin ke pemilik aslinya. Ada-ada aja ya kelakuan orang zaman sekarang. Dan yang terakhir ada kasus paling unik untuk dibilang sebagai pengejaran tersangka sih guys. Soalnya pelaku emang bawa mobil dan polisi pun beneran ngikutin di belakangnya ya. Tapi masalahnya sepelan ini loh kecepatannya. Bahkan pengejarannya diperlukan waktu 120 menit tapi dengan jarak cuma 3 km doang. Ya, pengejaran ini merupakan bagian dari penyelidikan narkoba dan pelakunya baru bisa ditangkap setelah mobilnya ditabrak sama tim SWAT yang emang sudah nunggu dari tadi. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.